Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita bertanya sebuah pertanyaan yang sangat menarik dalam sejarah Islam? Mengapa begitu banyak nabi justru diutus di satu wilayah kecil di dunia, yaitu tanah Israel dan wilayah sekitarnya? Di tempat itulah lahir nabi-nabi besar seperti Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman hingga Isa. Seolah-olah selama berabad-abad wilayah itu menjadi pusat turunnya wahyu dan tempat para nabi diutus secara berulang-ulang. Apakah ini sekadar kebetulan sejarah ataukah ada rahasia besar di baliknya yang jarang diungkap? Dalam video ini kita akan membuka lembar demi lembar perjalanan panjang kenabian berdasarkan riwayat-riwayat syahih dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memahami mengapa begitu banyak nabi diturunkan di tanah tersebut. Dan inilah judul pembahasan kita. Kenapa banyak nabi diturunkan di Israel? Ada sebuah fakta sejarah yang sering disebut dalam kitab-kitab tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun jarang dijelaskan secara utuh dalam satu alur cerita yang utuh. Fakta itu sederhana, namun mengejutkan. Sebagian besar nabi yang dikenal dalam sejarah manusia ternyata pernah hidup, berdakwah, atau memiliki hubungan langsung dengan sebuah wilayah kecil di muka bumi. Wilayah itu bukan sebuah kerajaan besar seperti Persia atau Romawi. Wilayah itu hanyalah sebidang tanah sempit di kawasan Syam yang kemudian dikenal dengan nama Tanah Israel atau Palestina. Ketika seseorang membaca kisah para nabi secara terpisah, hal ini mungkin tidak langsung terasa. Namun ketika semua kisah itu disusun kembali, seperti menyusun potongan-potongan arsip lama yang tersebar dalam Al-Quran, hadits syahih, dan tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan OTT Tabari, muncul sebuah pola yang sangat jelas. Pola itu memperlihatkan bahwa tanah itu berulang kali menjadi panggung turunnya wahyu dan munculnya para nabi. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa di tempat yang relatif kecil itu justru berkumpul begitu banyak nabi? Mengapa bukan di pusat peradaban besar lain? Mengapa bukan di Mesir yang memiliki peradaban ribuan tahun? Mengapa bukan di Persia yang memiliki kekuatan militer besar? Mengapa bukan di India atau Cina yang memiliki populasi manusia yang jauh lebih besar? Jawaban terhadap pertanyaan ini ternyata tersembunyi dalam beberapa ayat Al-Quran yang sering dibaca, tetapi jarang direnungkan secara mendalam. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 91, disebutkan bahwa Allah menyebut sebuah negeri yang diberkahi untuk seluruh alam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi itu adalah wilayah Syam, yang di dalamnya termasuk Palestina dan sekitarnya. Keberkahan yang dimaksud bukan sekadar tanah yang subur atau lokasi perdagangan yang strategis. Keberkahan itu berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu tempat di mana wahyu turun berulang kali kepada manusia. Jika lembar sejarah dibuka lebih jauh ke masa yang sangat tua sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar di dunia, kita akan menemukan satu nama yang menjadi titik awal dari semua cerita ini. Nama itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi, ia adalah sosok yang dalam banyak riwayat disebut sebagai bapak para nabi. Dari keturunannya lahir banyak nabi yang kemudian membentuk garis sejarah panjang kenabian di dunia. Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 menjelaskan bahwa Ibrahim adalah seorang imam bagi manusia dan seorang yang hanif. Ia bukan penyembah berhala dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Namun yang sering terlewat dari pembahasan sejarah adalah perjalanan geografis Nabi Ibrahim. Perjalanan inilah yang diam-diam menentukan mengapa tanah Syam kemudian menjadi pusat sejarah kenabian. Riwayat-riwayat yang syahih menjelaskan bahwa Ibrahim awalnya hidup di wilayah Mesopotamia, di daerah yang sekarang berada di Irak. Di sana, ia menghadapi kekuasaan Raja Zalim yang dikenal dalam tafsir sebagai Namrud. Konflik antara Ibrahim dan penguasa
itu mencapai titik puncak ketika Ibrahim dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam api besar. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 69, ketika Allah berfirman bahwa api itu diperintahkan menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Setelah peristiwa itu terjadi, Ibrahim tidak menetap lama di tempat kelahirannya. Ia memulai sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah peta sejarah manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71, Allah berfirman bahwa Ibrahim dan Lut diselamatkan menuju sebuah negeri yang diberkahi bagi seluruh alam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa negeri yang dimaksud dalam ayat ini adalah wilayah Syam. Disinilah titik balik sejarah terjadi. Sejak saat itu, tanah Syam mulai menjadi tempat yang berkali-kali dikunjungi oleh para nabi. Bukan hanya Ibrahim yang tinggal di sana. Dari garis keturunannya lahir Ishak, kemudian Yakub yang dikenal juga dengan nama Israel. Dari Yakub lahirlah 12 anak yang kemudian menjadi asal-usul 12 suku Bani Israel. Disinilah sebuah fakta mencengangkan mulai terlihat dari 12 suku ini. Kemudian muncul puluhan nabi yang hampir semuanya hidup di wilayah yang sama. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Semua nama itu bukan sekadar tokoh sejarah. Mereka adalah nabi-nabi besar yang membawa wahyu dan kitab kepada manusia. Jika semua nama itu ditempatkan dalam satu garis waktu, terlihat bahwa selama berabad-abad tanah kecil itu hampir tidak pernah kosong dari keberadaan nabi. Para ulama tafsir menyebut fenomena ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dalam sejarah kenabian. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta yang disebutkan dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Bani Israel pernah dipimpin oleh para nabi secara berurutan. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Riwayat ini membuka sebuah rahasia besar yang jarang dibahas secara mendalam. Artinya, dalam satu masa tertentu, jumlah nabi yang hidup di tengah Bani Israel bisa sangat banyak dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Inilah yang membuat tanah itu seolah menjadi pusat kenabian dunia. Namun, di balik semua, itu ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah semua itu terjadi secara kebetulan? Ataukah ada sebuah rencana besar dalam sejarah yang membuat wilayah itu menjadi pusat turunnya para nabi, bangsa yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel? Pada awalnya bukanlah bangsa besar seperti yang dibayangkan banyak orang. Mereka hanyalah keturunan dari seorang nabi bernama Yakub yang dalam Al-Quran disebut sebagai Israel. Dari 12 anak Yakub lahir 12 suku yang kemudian membentuk satu komunitas besar yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain mengikuti arus sejarah yang terus berubah. Pada masa awal, keluarga besar ini hidup dalam kondisi yang tidak stabil. Kisah Nabi Yusuf yang disebut dalam Al-Quran, surat Yusuf, memperlihatkan bagaimana keluarga Yakub akhirnya berpindah dari tanah Kanaan menuju Mesir. Perpindahan itu terjadi ketika Yusuf yang sebelumnya dibuang oleh saudara-saudaranya, justru diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir setelah melalui perjalanan panjang penuh ujian. Di Mesir, inilah keturunan Bani Israel berkembang menjadi kelompok besar. Namun perkembangan itu tidak selalu membawa kebaikan. Dalam beberapa generasi setelah Nabi Yusuf wafat, kekuasaan di Mesir berubah. Para penguasa baru tidak lagi mengenal jasa Yusuf dan mulai melihat Bani Israel sebagai ancaman. Al-Quran surat Al-Kasyash ayat 4 menggambarkan bagaimana seorang penguasa Mesir melakukan penindasan besar terhadap Bani Israel. Anak-anak laki-laki mereka dibunuh dan perempuan mereka dibiarkan hidup. Penindasan ini menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Bani Israel. Di tengah situasi itulah Allah mengutus seorang nabi besar yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa itu. Nabi Musa. Kisah Musa adalah salah satu kisah paling panjang dalam Al-Quran.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa yang terjadi pada masa itu. Musa tidak hanya diutus untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan panjang di Mesir. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 103, Allah menjelaskan bahwa Musa diutus kepada Fir'aun dengan membawa ayat-ayat yang jelas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu sangat dramatis. Laut terbelah, Firaun tenggelam, dan Bani Israel akhirnya keluar dari Mesir menuju sebuah perjalanan panjang di padang pasir. Namun disinilah salah satu fakta sejarah yang sering membuat para ulama tafsir merasa heran. Bangsa yang baru saja diselamatkan dari penindasan luar biasa justru berulang kali menunjukkan sikap yang keras terhadap nabi mereka sendiri. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 51 disebutkan bahwa ketika Musa pergi untuk bermunajat selama 40 malam, sebagian Bani Israel justru membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Peristiwa ini bukan sekadar kesalahan kecil, ini adalah bentuk penyimpangan besar yang terjadi tidak lama setelah mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat besar dari Allah. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa ini memperlihatkan satu sisi unik dari sejarah Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang sangat sering menerima wahyu, tetapi pada saat yang sama juga sangat sering diuji dengan sikap keras kepala terhadap para nabi. Terus berulang dalam sejarah mereka. Setelah Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel tidak selalu dipegang oleh raja. Dalam banyak masa mereka dipimpin oleh para nabi. Inilah salah satu fakta yang jarang disadari oleh banyak orang. Dalam sejarah bangsa lain, nabi biasanya muncul sesekali. Namun dalam sejarah Bani Israel, nabi muncul silih berganti dalam waktu yang relatif dekat. Hadis Syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Artinya, dalam satu periode panjang sejarah, kehadiran nabi bukanlah peristiwa langka. Di tengah bangsa itu wahyu turun berkali-kali, nasihat disampaikan berkali-kali, dan peringatan diberikan berkali-kali. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan dengan amanah besar yang pernah diberikan kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 47, Allah berfirman bahwa Dia telah melebihkan Bani Israel di atas seluruh umat pada masa itu. Yang dimaksud bukan berarti mereka selalu lebih baik dari bangsa lain dalam segala hal. Kelebihan itu berkaitan dengan banyaknya nabi dan wahyu yang diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, Bani Israel adalah bangsa yang paling sering menerima bimbingan langsung melalui para nabi. Namun, justru disinilah letak ketegangan besar dalam sejarah mereka. Semakin banyak nabi yang datang, semakin banyak pula ujian yang mereka hadapi. Sebagian menerima kebenaran dengan taat, namun sebagian lainnya justru menolak, bahkan memusuhi para nabi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagian dari para rasul itu mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling sering dikutip oleh para ulama ketika menjelaskan hubungan kompleks antara Bani Israel dan para nabi. Di satu sisi mereka adalah bangsa yang paling banyak menerima nabi, namun di sisi lain mereka juga menjadi bangsa yang paling sering menolak para nabi yang datang kepada mereka. Fenomena ini membuat Tanah Syam terus menjadi panggung sejarah kenabian. Setiap kali sebuah generasi menyimpang, seorang nabi diutus untuk meluruskan mereka. Setiap kali sebuah generasi kembali kepada kebenaran, periode kedamaian muncul untuk sementara waktu sebelum ujian berikutnya datang kembali dalam perjalanan waktu yang panjang. Pola ini terus berulang seperti lingkaran sejarah yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di tengah pola inilah muncul dua sosok nabi yang mengubah wajah Tanah Syam secara drastis. Mereka bukan hanya nabi, tetapi juga raja yang memimpin sebuah kerajaan besar yang belum pernah dimiliki Bani Israel sebelumnya. Nama mereka adalah Daud dan Sulaiman.
Di tengah siklus panjang kenabian yang terjadi di tanah Syam, muncul satu fase sejarah yang berbeda dari periode sebelumnya. Selama ratusan tahun, Bani Israel hidup dalam keadaan yang tidak stabil. Mereka sering berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan berkali-kali jatuh ke dalam penyimpangan yang membuat para nabi harus terus diutus untuk meluruskan mereka. Namun, suatu masa datang ketika bangsa itu tidak hanya dipimpin oleh nabi, tetapi juga memiliki kekuatan politik dan militer yang sangat besar. Perubahan besar ini terjadi pada masa Nabi Daud. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 251, menjelaskan bahwa Allah memberikan kerajaan dan hikmah kepada Daud, serta mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Ayat ini sering dibaca sebagai bagian dari kisah pertempuran melawan Jalut, seorang pemimpin pasukan yang sangat kuat pada masa itu. Dalam pertempuran tersebut, Daud yang saat itu masih muda berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer biasa. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa dari sinilah Daud kemudian diangkat menjadi raja sekaligus nabi. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Bani Israel seorang nabi memimpin kerajaan yang kuat dan stabil di tanah Syam. Kerajaan Daud kemudian berkembang pesat. Ia mempersatukan suku-suku Bani Israel yang sebelumnya sering terpecah dan menjadikan sebuah kota di wilayah Palestina sebagai pusat pemerintahannya. Kota itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Daud, tanah Syam mengalami masa yang relatif stabil. Namun puncak kejayaan sebenarnya baru terjadi pada masa putranya, Nabi Sulaiman. Al-Quran, Surat An-Naml, dan Surat Saba menggambarkan sebagian kecil dari kekuasaan yang dimiliki Sulaiman. Ia tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga diberikan kemampuan mengendalikan jin, memahami bahasa burung, serta memiliki pasukan yang sangat besar. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kerajaan Sulaiman adalah salah satu kerajaan paling unik dalam sejarah manusia. Dalam satu kerajaan, berkumpul manusia, jin, dan berbagai makhluk lain yang tunduk pada perintah seorang nabi. Namun, ada satu fakta yang jarang dibahas secara mendalam. Kerajaan Sulaiman berdiri tepat di wilayah yang sama yang sebelumnya telah didatangi oleh banyak nabi. Tanah yang dahulu menjadi tempat perjalanan Nabi Ibrahim kini berubah menjadi pusat kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang nabi. Al-Quran Surat Saba ayat 12 menjelaskan bahwa Allah menundukkan angin untuk Sulaiman sehingga ia dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Ayat ini sering dipahami sebagai gambaran kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh Sulaiman. Namun di balik kejayaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Tanah Syam pada masa itu benar-benar menjadi pusat peradaban tauhid. Dari wilayah inilah ajaran para nabi menyebar ke berbagai daerah di sekitarnya. Para ulama sejarah Islam menjelaskan bahwa pada masa Sulaiman hubungan antara berbagai kerajaan di kawasan itu menjadi lebih luas. Kisah Ratu Saba yang datang dari wilayah Yaman untuk menemui Sulaiman menunjukkan bahwa pengaruh kerajaan ini menjangkau daerah yang sangat jauh. Tetapi seperti banyak bab dalam sejarah Bani Israel, masa kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan yang begitu kuat itu perlahan mulai terpecah. Perpecahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui proses panjang yang dipenuhi konflik internal. Beberapa riwayat sejarah menjelaskan bahwa generasi setelah Sulaiman mulai kehilangan kekuatan moral yang dahulu dimiliki para nabi. Ketika kepemimpinan tidak lagi berada di tangan nabi, penyimpangan mulai muncul kembali di tengah masyarakat. Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa ketika manusia berpaling dari petunjuk para nabi, kerusakan akan muncul di bumi. Di tanah Syam, fenomena ini kembali terlihat. Bani Israel yang sebelumnya dipersatukan oleh kerajaan Daud dan Sulaiman mulai terpecah menjadi beberapa kelompok. Sebagian
tetap berpegang pada ajaran tauhid. Namun sebagian lainnya mulai terpengaruh oleh kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang masih menyembah berhala. Dalam kondisi seperti ini, para nabi kembali diutus secara berulang untuk mengingatkan mereka. Nama-nama seperti Ilyas dan Ilyasa muncul dalam Al-Quran sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel pada masa ketika penyimpangan mulai menyebar di tengah masyarakat. Al-Quran Surat Ash-Shafat ayat 123 menyebutkan bahwa Ilyas termasuk para rasul. Ayat kerimarat telahnya menggambarkan bagaimana ia menyeru kaumnya untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang mereka sebut Baal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi di tengah Bani Israel bukanlah hal kecil. Mereka bahkan sempat mengikuti tradisi penyembahan berhala yang berasal dari bangsa lain. Namun setiap kali penyimpangan seperti ini muncul, seorang nabi kembali diutus untuk memperingatkan mereka. Inilah salah satu alasan mengapa tanah itu terus menjadi tempat turunnya para nabi. Setiap kali masyarakat di sana menyimpang dari ajaran tauhid, Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan mereka. Siklus ini berlangsung selama berabad-abad, kadang-kadang satu generasi kembali kepada kebenaran setelah menerima peringatan. Namun tidak jarang pula generasi berikutnya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 70 Allah menyebutkan bahwa Bani Israel telah diikat dengan perjanjian dan kepada mereka telah diutus banyak rasul. Tetapi setiap kali seorang rasul datang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam tafsir ketika menjelaskan mengapa sejarah kenabian di tanah Syam begitu panjang dan penuh ketegangan. Tanah itu bukan sekadar wilayah geografis biasa, ia menjadi panggung besar, tempat ujian iman berlangsung secara terus-menerus. Di sanalah para nabi datang membawa wahyu, dan di sanalah pula sebagian manusia memilih untuk menolak kebenaran, meskipun mereka telah melihat tanda-tanda yang sangat jelas dalam perjalanan waktu yang panjang. Siklus ini akhirnya mencapai salah satu fase paling dramatis dalam sejarah kenabian, ketika seorang nabi besar lahir di tengah Bani Israel pada masa ketika kekuasaan asing mulai menguasai tanah Syam. Pada masa ketika kekuasaan asing mulai menguasai tanah Syam, keadaan Bani Israel berubah secara drastis dibandingkan masa kejayaan kerajaan Daud dan Sulaiman. Wilayah yang dahulu menjadi pusat kerajaan kuat, kini berada di bawah pengaruh bangsa-bangsa besar yang datang silih berganti. Dalam catatan sejarah yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, tanah itu pernah dikuasai oleh bangsa Babilonia, kemudian oleh bangsa Persia, lalu oleh kekuatan Yunani, dan akhirnya berada di bawah kendali Romawi. Pergantian kekuasaan ini tidak hanya mengubah kondisi politik, ia juga mengubah keadaan spiritual masyarakat Bani Israel. Sebagian dari mereka tetap menjaga ajaran yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Namun sebagian lainnya mulai terpecah dalam berbagai kelompok yang memiliki penafsiran berbeda terhadap kitab-kitab mereka. Pada masa seperti inilah muncul dua sosok nabi yang memiliki hubungan sangat dekat dalam sejarah kenabian terakhir di kalangan Bani Israel, Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya. Al-Quran Surat Maryam ayat 2 hingga 6 menceritakan bagaimana Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Doa itu bukan sekadar permintaan seorang ayah yang ingin memiliki keturunan. Doa itu lahir dari kekhawatiran seorang nabi yang melihat keadaan kaumnya mulai menjauh dari ajaran para nabi terdahulu. Allah kemudian mengabulkan doa itu dan memberikan kepadanya seorang anak yang diberi nama Yahya. Al-Quran Surat Maryam ayat 7 menyebutkan bahwa nama itu diberikan langsung oleh Allah dan belum pernah digunakan sebelumnya untuk seorang manusia. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Yahya tumbuh sebagai seorang nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat zuhud dan tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia. Namun sejarah mencatat bahwa masa dakwah Yahya
tidak berlangsung dalam keadaan yang tenang. Pada masa itu, kekuasaan politik berada di tangan penguasa yang tidak selalu menghormati ajaran para nabi. Dalam banyak riwayat, tafsir disebutkan bahwa Yahya akhirnya dibunuh karena keberaniannya menegur penguasa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling tragis dalam sejarah hubungan antara Bani Israel dan para nabi mereka. Al-Quran sendiri telah memberi isyarat tentang sikap sebagian Bani Israel terhadap para nabi dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 yang menyebutkan bahwa sebagian nabi mereka didustakan dan sebagian lainnya dibunuh. Kematian Yahya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia terjadi dalam sebuah periode sejarah yang penuh ketegangan. Pada masa itulah seorang nabi besar lainnya lahir di tengah Bani Israel. Nabi itu adalah Isa putra Maryam. Kelahiran Isa sendiri sudah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 47 menjelaskan bahwa Maryam melahirkan Isa tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Peristiwa ini menjadi tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas bagi manusia. Namun seperti banyak peristiwa lain dalam sejarah Bani Israel, tanda besar itu tidak selalu diikuti dengan penerimaan yang tulus dari semua orang. Isa diutus kepada Bani Israel pada masa ketika masyarakat mereka sudah sangat terpecah. Ada kelompok ulama yang menjaga ajaran kitab dengan ketat. Ada pula kelompok yang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh sosial mereka. Dalam situasi seperti ini, dakwah Isa seringkali menimbulkan ketegangan. Ia menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid yang murni dan meluruskan berbagai penyimpangan yang telah masuk ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Al-Quran Surat Ash-Shaf ayat 6 menyebutkan bahwa Isa datang kepada Bani Israel untuk membenarkan Taurat yang ada sebelum dirinya dan memberikan kabar tentang datangnya seorang Rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Ayat ini menjadi sangat penting dalam sejarah kenabian karena menunjukkan bahwa misi Isa bukanlah akhir dari rangkaian para nabi. Ia justru menjadi bagian dari sebuah rangkaian yang lebih panjang yang akan mencapai puncaknya pada masa nabi terakhir. Namun, seperti para nabi sebelumnya, Isa juga menghadapi penolakan yang keras dari sebagian pemimpin Bani Israel pada masa itu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 menyebutkan bahwa mereka bahkan mengklaim telah membunuh Isa putra Maryam. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Isa dan mengangkatnya ke langit. Peristiwa ini menjadi salah satu titik paling dramatis dalam sejarah kenabian di tanah Syam. Dengan diangkatnya Isa, berakhir pula rangkaian panjang para nabi yang diutus secara khusus kepada Bani Israel. Tanah yang selama berabad-abad menjadi pusat turunnya wahyu, kini memasuki fase baru dalam sejarah manusia. Namun kisah tanah itu belum benar-benar selesai, karena jauh dari wilayah tersebut, di sebuah kota yang dikelilingi padang pasir di Jazirah Arab, telah lahir seorang nabi yang kelak akan membawa risalah terakhir untuk seluruh umat manusia. Berabad-abad setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, tanah Syam yang dahulu menjadi pusat turunnya wahyu, mulai memasuki fase sejarah yang sangat berbeda. Para nabi yang dahulu datang silih berganti, kini tidak lagi muncul di tengah Bani Israel. Wahyu tidak lagi turun kepada mereka. Keadaan ini menjadi sebuah perubahan besar yang jarang disadari ketika orang hanya melihat sejarah secara potongan-potongan. Dalam banyak penjelasan ulama tafsir, berakhirnya rangkaian nabi di kalangan Bani Israel bukanlah peristiwa yang terjadi tanpa sebab. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang sejak awal menerima banyak sekali peringatan dari para nabi, namun berkali-kali pula menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 78 menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Laknat itu terjadi karena mereka durhaka dan terus melampaui batas
Ayat ini menjadi salah satu ayat yang sering dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas perubahan besar dalam sejarah kenabian. Bangsa yang dahulu menerima begitu banyak nabi, akhirnya kehilangan keistimewaan tersebut. Namun, ada satu fakta lain yang lebih mencengangkan. Jika seluruh potongan sejarah ini disusun dalam satu alur yang utuh, ketika wahyu berhenti turun di tanah Syam, pada saat yang hampir bersamaan, Allah sedang menyiapkan pusat sejarah kenabian baru di tempat yang sama sekali berbeda. Tempat itu bukan wilayah subur seperti Syam. Ia bukan pula pusat perdagangan besar seperti Persia atau Romawi. Tempat itu adalah sebuah kota kecil di tengah jazirah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir yang luas. Kota itu bernama Mekah. Di kota inilah lahir seorang anak dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Anak itu kelak dikenal oleh dunia sebagai Nabi Muhammad. Jika sejarah kenabian dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, muncul sebuah pola yang sangat menarik. Nabi Ibrahim memiliki dua garis keturunan yang berbeda. Dari putranya Ishak lahir Yakub, yang kemudian menjadi asal-usul Bani Israel. Dari garis ini muncul banyak sekali nabi yang sebagian besar hidup di wilayah Syam. Namun, Ibrahim juga memiliki seorang putra lain yang bernama Ismail. Dari garis keturunan Ismail inilah lahir bangsa Arab di Jazirah Arab. Selama berabad-abad setelah masa Ibrahim, hampir tidak ada nabi besar yang muncul dari garis keturunan Ismail. Sebagian besar nabi justru muncul dari garis keturunan Ishak dan Yakub di tanah Syam. Fenomena ini membuat banyak ulama sejarah menyebut bahwa tanah Syam selama berabad-abad menjadi pusat kenabian dunia. Namun pola itu berubah secara dramatis ketika Nabi Muhammad diutus. Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40 menjelaskan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Dengan diutusnya beliau, rangkaian kenabian yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Adam akhirnya mencapai titik akhir. Menariknya, nabi terakhir ini tidak lahir di tanah Syam yang sebelumnya menjadi pusat sejarah para nabi. Ia lahir di Mekah, sebuah kota yang jauh dari pusat-pusat peradaban besar pada masa itu. Namun jika ditelusuri lebih dalam, hubungan antara Mekah dan tanah Syam sebenarnya sudah terjalin sejak masa Nabi Ibrahim. Riwayat-riwayat syahih menjelaskan bahwa Ibrahim pernah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah yang saat itu masih tandus dan tidak berpenghuni. Dari peristiwa itulah kemudian muncul mata air Zam-Zam dan berdirilah kota Mekah yang kelak menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37 menggambarkan doa Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya di lembah tersebut. Ia memohon agar hati manusia cenderung kepada tempat itu dan agar penduduknya diberi rezeki dari berbagai buah-buahan. Doa itu kemudian menjadi kenyataan dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang. Mekah berkembang menjadi kota penting di Jazirah Arab. Namun yang lebih penting dari itu adalah fakta bahwa kota tersebut akhirnya menjadi tempat lahirnya Nabi. Terakhir ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalahnya, pusat perhatian dunia Islam secara perlahan mulai bergeser dari tanah Syam menuju Jazirah Arab. Namun menariknya, tanah Syam tidak sepenuhnya hilang dari sejarah Islam. Setelah masa kenabian berakhir, dalam banyak hadis syahih disebutkan bahwa wilayah Syam tetap memiliki kedudukan khusus dalam sejarah umat Islam. Nabi Muhammad pernah menyebutkan keberkahan tanah tersebut dan mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rangkaian nabi yang panjang telah berakhir di sana, tanah itu tetap memiliki hubungan kuat dengan sejarah wahyu. Jika semua potongan sejarah ini disusun kembali dengan teliti, terlihat sebuah pola besar yang sangat mencengangkan. Tanah Syam menjadi pusat kenabian selama berabad-abad. Karena di sanalah Allah menguji sebuah bangsa yang menerima banyak wahyu secara langsung. Para nabi datang silih berganti untuk menjaga ajaran tauhid tetap hidup di tengah masyarakat. Namun ketika rangkaian ujian itu berakhir, risalah terakhir justru diberikan kepada seorang nabi
yang lahir jauh dari pusat sejarah kenabian sebelumnya. Perubahan ini menjadi salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah manusia. Karena sejak saat itu risalah yang dahulu terbatas pada bangsa tertentu berubah menjadi risalah yang ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku dan bangsa. Perubahan besar itu tidak hanya mengubah pusat turunnya wahyu, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia. Ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalah Islam di Mekah, sebagian besar manusia pada masa itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bab terakhir dari rangkaian kenabian yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun jika potongan-potongan sejarah yang tersebar dalam Al-Quran, hadits, syahih, dan penjelasan para ulama tafsir disusun kembali, terlihat bahwa semua peristiwa itu sebenarnya saling terhubung sejak masa Nabi Ibrahim pernah berjalan di tanah Syam dan meninggalkan jejak kenabian melalui putranya Ishak dan cucunya Yakub. Dari garis ini lahir puluhan nabi yang mengisi sejarah Bani Israel selama berabad-abad. Tanah Syam menjadi tempat di mana wahyu turun berulang kali, tempat para nabi menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, dan tempat di mana ujian keimanan berlangsung dalam bentuk yang sangat nyata. Namun pada saat yang sama, Ibrahim juga meninggalkan warisan lain yang tidak kalah penting di Jazirah Arab melalui putranya Ismail. Garis keturunan ini selama berabad-abad tampak seolah tidak memainkan peran besar dalam sejarah kenabian. Tidak banyak nabi yang muncul dari kalangan mereka jika dibandingkan dengan garis Bani Israel. Akan tetapi keadaan itu berubah secara tiba-tiba ketika Nabi Muhammad diutus. Dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 disebutkan bahwa Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kitab serta hikmah kepada mereka meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menggambarkan keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka hidup dalam masa yang oleh para ulama disebut sebagai masa jahiliyah. Penyembahan berhala tersebar luas, peperangan antar suku sering terjadi, dan aturan moral masyarakat seringkali ditentukan oleh kekuatan dan tradisi semata. Di tengah kondisi seperti itu, Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalah yang sama dengan risalah para nabi sebelumnya, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Menariknya, ketika risalah ini mulai menyebar, tanah Syam yang dahulu menjadi pusat kenabian kembali muncul dalam jalur sejarah Islam. Hubungan antara Jazirah Arab dan wilayah Syam semakin kuat ketika dakwah Islam mulai berkembang. Dalam beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah, pasukan kaum muslimin mulai berhadapan dengan kekuatan besar yang menguasai wilayah Syam pada masa itu, yaitu Kekaisaran Romawi Timur. Pertemuan pertama antara dunia Islam dan kekuatan besar di wilayah Syam terjadi dalam beberapa peristiwa penting yang kemudian tercatat dalam sejarah Islam. Para ulama sejarah menyebut bahwa wilayah Syam menjadi salah satu daerah pertama di luar Jazirah Arab yang menerima pengaruh besar dari risalah Nabi Muhammad. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi terakhir tidak lahir di tanah Syam, wilayah itu tetap memiliki hubungan erat dengan perjalanan dakwah Islam. Dalam beberapa hadis syahih, Nabi Muhammad bahkan menyebutkan keutamaan wilayah Syam dan keberkahan yang ada di dalamnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa keberkahan tersebut berkaitan dengan sejarah panjang kenabian yang pernah berlangsung di sana. Jika seluruh perjalanan sejarah ini diperhatikan dengan teliti, terlihat sebuah rangkaian peristiwa yang sangat panjang namun terhubung dengan rapi. Dimulai dari perjalanan Nabi Ibrahim menuju tanah yang diberkahi, kemudian lahirnya Bani Israel yang menerima banyak nabi, munculnya kerajaan besar pada masa Daud dan Sulaiman, penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat mereka, diutusnya nabi-nabi terakhir di kalangan mereka seperti Zakaria, Yahya dan Isa, hingga berakhirnya rangkaian kenabian di wilayah itu. Setelah semua fase itu berlalu, risalah terakhir muncul
dari arah yang tidak disangka oleh banyak orang. Dari sebuah kota kecil di tengah padang pasir yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pusat kenabian, namun justru dari kota itulah ajaran tauhid kembali menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dalam beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, wilayah-wilayah luas yang dahulu berada di bawah kekuasaan kerajaan besar mulai berada di bawah pengaruh peradaban Islam. Tanah Syam yang pernah menjadi panggung panjang sejarah para nabi kembali menjadi bagian penting dari perjalanan umat Islam. Para ulama sejarah sering mengatakan bahwa jika seseorang ingin memahami mengapa begitu banyak nabi diutus di tanah Israel dan wilayah Syam, ia harus melihat sejarah itu bukan sebagai kumpulan kisah yang terpisah, tetapi sebagai satu alur besar yang berlangsung selama ribuan tahun. Di dalam alur itulah terlihat bagaimana sebuah wilayah kecil pernah menjadi pusat ujian besar bagi sebuah bangsa yang menerima begitu banyak wahyu. Dan dari rangkaian peristiwa itulah manusia dapat melihat bagaimana perjalanan kenabian akhirnya mencapai puncaknya ketika risalah terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa batas bangsa dan wilayah. Lembar sejarah itu terus dibuka lebih dalam. Terlihat bahwa keberadaan banyak nabi di tanah Israel dan wilayah Syam sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan satu bangsa saja. Ia berkaitan dengan sebuah strategi besar dalam perjalanan wahyu yang berlangsung selama ribuan tahun. Tanah itu berada di persimpangan jalur peradaban kuno. Dari arah selatan terbentang Jazirah Arab. Dari timur terdapat Mesopotamia yang melahirkan berbagai kerajaan besar. Dari barat terbuka jalur menuju Mesir. Dan dari utara terbentang jalan panjang menuju Anatolia dan wilayah yang lebih jauh lagi. Posisi geografis ini membuat wilayah Syam menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa. Sejak zaman yang sangat tua, para pedagang, pasukan militer, penguasa kerajaan, dan berbagai kelompok masyarakat terus melintasi wilayah tersebut sepanjang sejarah. Dalam pandangan para ulama tafsir, kondisi ini memiliki hikmah yang sangat besar. Ketika seorang nabi diutus di wilayah itu, ajaran yang ia bawa memiliki kemungkinan lebih besar untuk didengar oleh berbagai bangsa yang datang dan pergi. Inilah salah satu alasan mengapa banyak nabi muncul di wilayah tersebut. Tanah itu tidak berada di pinggir dunia, melainkan tepat di jalur yang menghubungkan banyak peradaban. Namun, ada fakta lain yang lebih mengejutkan jika diperhatikan dengan teliti. Dalam ayat 50 banyak kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya saling terhubung dengan wilayah yang sama. Nabi Ibrahim pernah berjalan di tanah itu. Nabi Lut tinggal di kawasan yang tidak jauh dari sana. Nabi Yakub hidup di wilayah Kanaan yang termasuk bagian dari tanah Syam. Nabi Daud dan Sulaiman memerintah di Yerusalem. Nabi Zakaria dan Yahya berdakwah di kawasan yang sama. Nabi Isa pun diutus kepada Bani Israel yang hidup di wilayah tersebut. Jika nama-nama ini ditempatkan dalam satu peta sejarah, terlihat bahwa tanah itu seperti sebuah panggung yang terus-menerus digunakan dalam drama panjang kenabian. Namun, yang paling mencengangkan adalah kenyataan bahwa keberadaan banyak nabi di sana tidak selalu diikuti dengan ketaatan masyarakatnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 91 disebutkan bahwa ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab bahwa mereka hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka saja. Padahal, kitab yang datang setelahnya membenarkan kitab yang ada pada mereka. Ayat ini menunjukkan salah satu sikap yang berulang dalam sejarah Bani Israel. Sebagian dari mereka menerima wahyu ketika wahyu itu sesuai dengan keinginan mereka. Namun, menolaknya ketika wahyu tersebut menegur kesalahan mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sikap seperti ini membuat para nabi harus terus diutus secara berulang untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Setiap kali penyimpangan muncul, seorang nabi datang membawa peringatan. Setiap kali masyarakat kembali melupakan ajaran para nabi, wahyu kembali diturunkan
kepada Nabi. Berikutnya, fenomena ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, hingga akhirnya membentuk salah satu rangkaian kenabian terpanjang dalam sejarah manusia. Namun ada satu sisi lain dari sejarah ini yang sering tidak disadari. Banyaknya nabi di tanah Israel bukan hanya menunjukkan kemuliaan wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan besarnya ujian yang diberikan kepada bangsa yang tinggal di sana. Karena semakin banyak wahyu yang diterima sebuah bangsa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus mereka pikul. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 211, Allah memerintahkan manusia untuk bertanya kepada Bani Israel tentang berapa banyak tanda nyata yang telah diberikan kepada mereka. Ini menjadi pengingat bahwa mereka telah menyaksikan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah melalui para nabi yang diutus kepada mereka. Namun meskipun telah melihat begitu banyak mukjizat dan mendengar begitu banyak wahyu, sejarah menunjukkan bahwa tidak semua generasi mampu mempertahankan ketaatan kepada ajaran tersebut. Inilah sebabnya tanah itu terus menjadi tempat munculnya nabi-nabi baru dalam rentang waktu yang panjang. Setiap generasi yang menyimpang memunculkan kebutuhan akan seorang nabi yang mengingatkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Ketika pola ini terus berlangsung selama berabad-abad, tanah Syam akhirnya dikenal sebagai wilayah yang paling banyak melahirkan kisah kenabian dalam sejarah agama Samawi. Namun pada akhirnya rangkaian panjang itu berhenti ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir. Dengan turunnya Al-Quran sebagai wahyu terakhir, tidak ada lagi nabi yang akan datang setelah beliau. Sejak saat itu, manusia tidak lagi menunggu kedatangan nabi baru untuk meluruskan penyimpangan mereka. Petunjuk terakhir telah diberikan dalam bentuk kitab yang dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Dengan memahami rangkaian sejarah ini, barulah terlihat dengan jelas mengapa tanah Israel dan wilayah Syam pernah menjadi tempat turunnya begitu banyak nabi. Bukan karena kebetulan, bukan pula semata-mata karena faktor geografis, tetapi karena di sanalah sebuah bangsa menerima ujian panjang melalui wahyu yang datang berkali-kali sepanjang sejarah manusia. Namun ketika sejarah ini terus ditelusuri lebih dalam, muncul satu pola lain yang sangat jarang dibahas secara terbuka dalam pembahasan sejarah kenabian. Pola itu berkaitan dengan cara Allah mendidik suatu bangsa melalui rangkaian nabi yang datang silih berganti. Jika diperhatikan dalam Al-Quran, kisah Bani Israel hampir selalu disertai dengan peringatan tentang perjanjian yang pernah mereka buat dengan Allah. Mereka bukan sekadar menerima nabi, tetapi juga menerima amanah yang sangat besar untuk menjaga ajaran tauhid di tengah dunia yang dipenuhi penyembahan berhala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 40 mengingatkan Bani Israel agar mereka mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan agar mereka memenuhi janji mereka kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara wahyu dan Bani Israel bukan hanya hubungan antara nabi dan umatnya, tetapi juga hubungan perjanjian yang memiliki konsekuensi besar. Dalam banyak penjelasan para ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Bani Israel pernah berada pada posisi yang sangat mulia dalam sejarah manusia. Mereka menerima kitab menerima nabi dan melihat banyak mukjizat yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa lain. Namun, kemuliaan itu selalu berjalan berdampingan dengan ujian yang berat. Ketika Nabi Musa diutus kepada mereka, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana laut terbelah dan bagaimana mereka diselamatkan dari kekuasaan Fir'aun. Peristiwa itu disebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 sebagai salah satu tanda besar yang diberikan kepada mereka. Tetapi bahkan setelah menyaksikan mukjizat yang sangat jelas itu, sejarah menunjukkan bahwa sebagian dari mereka masih saja kembali kepada penyimpangan. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa mereka pernah menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling
mencengangkan tentang bagaimana sebuah bangsa yang telah melihat mukjizat besar masih bisa tergelincir dalam kesalahan. Para ulama menjelaskan bahwa karena itulah nabi-nabi terus diutus kepada mereka setelah masa Musa. Setiap nabi datang untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid yang telah diajarkan sebelumnya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa sebagian dari nabi-nabi tersebut tidak hanya ditolak, tetapi bahkan dibunuh oleh sebagian dari kaum mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 menyebutkan bahwa mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang sering disebut oleh para ulama ketika menjelaskan betapa beratnya penyimpangan yang terjadi dalam sebagian generasi Bani Israel. Bayangkan sebuah bangsa yang menerima begitu banyak nabi, namun sebagian dari mereka justru memperlakukan para nabi itu dengan permusuhan. Inilah salah satu sisi paling tragis dalam sejarah kenabian di tanah Israel. Tanah yang dahulu menjadi tempat turunnya wahyu, berkali-kali juga menjadi tempat di mana para nabi menghadapi penolakan yang sangat keras. Namun dari sisi lain, keadaan ini juga menjelaskan mengapa jumlah nabi yang diutus kepada mereka sangat banyak. Karena setiap kali penyimpangan muncul, seorang nabi kembali diutus untuk memperbaiki keadaan. Pola ini terus berulang selama berabad-abad. Nabi datang, masyarakat kembali kepada ajaran tauhid, kemudian generasi berikutnya mulai menyimpang. Lalu nabi lain datang untuk meluruskan mereka kembali. Jika rangkaian ini dilihat secara utuh, terlihat bahwa sejarah Bani Israel sebenarnya adalah sejarah panjang tentang naik turunnya ketaatan manusia terhadap wahyu. Ada masa ketika mereka dipimpin oleh nabi yang adil seperti Daud dan Sulaiman. Masa ketika keadilan dan tauhid ditegakkan dengan kuat di tengah masyarakat. Namun, ada pula masa ketika penyimpangan kembali muncul hingga para nabi harus menghadapi penolakan, bahkan ancaman dari kaum mereka sendiri. Semua peristiwa ini berlangsung di wilayah yang sama, tanah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Israel dan sekitarnya di tanah Syam. Karena itulah, ketika seseorang bertanya, mengapa begitu banyak nabi diutus di wilayah itu? Jawabannya tidak sesederhana karena wilayah itu istimewa. Sebagian ulama bahkan menjelaskan bahwa banyaknya nabi di sana justru menunjukkan betapa beratnya ujian yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sana. Semakin sering wahyu turun di suatu tempat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh manusia yang hidup di tempat tersebut. Dan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua generasi mampu memikul tanggung jawab itu dengan baik. Disinilah terlihat sisi lain dari rahasia sejarah kenabian. Tanah yang dipenuhi kisah para nabi, ternyata juga dipenuhi kisah penolakan terhadap para nabi. Dua hal itu berjalan, berdampingan sepanjang sejarah, membentuk sebuah rangkaian peristiwa yang sangat panjang dan penuh ketegangan. Ada satu titik dalam sejarah kenabian yang sering dilewati begitu saja, ketika orang membaca kisah para nabi secara terpisah. Padahal jika semua peristiwa itu disusun kembali dalam satu alur panjang, titik ini terlihat seperti sebuah perubahan arah yang sangat besar dalam perjalanan wahyu. Perubahan itu terjadi ketika rangkaian nabi di tengah Bani Israel mulai berakhir. Selama berabad-abad tanah Syam dan wilayah yang sekarang dikenal sebagai tanah Israel menjadi pusat turunnya wahyu. Dari generasi ke generasi para nabi datang silih berganti. Mereka membawa kitab, membawa peringatan, dan mengingatkan manusia agar tidak menyimpang dari tauhid. Namun menjelang masa Nabi Isa, sejarah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa rangkaian panjang ini sedang mendekati akhir. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 70 menyebutkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mengutus kepada mereka para rasul. Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Ayat ini bukan sekadar catatan sejarah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan pola yang berulang dalam sejarah Bani Israel. Nabi datang membawa peringatan. Sebagian masyarakat menerima,
sebagian lainnya menolak. Kemudian, generasi berikutnya kembali mengulang kesalahan yang sama ketika Nabi Isa diutus kepada mereka. Keadaan masyarakat Bani Israel sudah berada dalam kondisi yang sangat kompleks. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada masa itu ajaran agama telah bercampur dengan berbagai kepentingan kekuasaan dan tradisi manusia. Nabi Isa datang untuk meluruskan penyimpangan itu dan mengembalikan ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan para nabi. Sebelumnya, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 50 menyebutkan bahwa Nabi Isa datang untuk membenarkan Taurat yang telah ada sebelumnya dan untuk menghalalkan sebagian hal yang dahulu diharamkan kepada Bani Israel. Namun, sebagaimana para nabi sebelumnya, dakwah Nabi Isa juga menghadapi penolakan yang keras dari sebagian kaum Bani Israel. Bahkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah kenabian. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya kepada langit. Dengan peristiwa itu, rangkaian nabi dari kalangan Bani Israel pada dasarnya telah berakhir. Inilah momen ketika panggung sejarah yang selama berabad-abad berada di tanah Syam mulai bergeser jika melihat sejarah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Pergeseran ini tampak seperti bagian dari rencana besar yang telah dimulai sejak masa Nabi Ibrahim. Ibrahim memiliki dua garis keturunan yang berbeda. Garis pertama melalui Ishak yang melahirkan Bani Israel. Garis kedua melalui Ismail yang menetap di Jazirah Arab selama ribuan tahun. Hampir seluruh nabi muncul dari garis keturunan Ishak dan Yakub di wilayah Syam. Sementara garis keturunan Ismail tampak seolah tidak memiliki peran besar dalam sejarah kenabian. Namun, keadaan ini berubah secara mengejutkan ketika wahyu terakhir turun di Jazirah Arab, di kota Mekah yang terletak jauh dari tanah Syam. Lahirlah Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Peristiwa ini bukan sekadar kelahiran seorang nabi baru. Ia merupakan titik akhir dari rangkaian kenabian yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Adam. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 menyatakan bahwa Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang diutus kepada manusia. Jika rangkaian sejarah ini dipahami secara utuh, terlihat bahwa tanah Israel dan wilayah Syam pernah menjadi pusat kenabian dunia selama berabad-abad. Di sana para nabi datang silih berganti untuk menjaga ajaran tauhid tetap hidup di tengah masyarakat. Namun, pada akhirnya Allah menutup rangkaian kenabian itu dengan seorang nabi yang lahir jauh dari wilayah tersebut. Dari sebuah kota kecil di tengah padang pasir, risalah terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa batas bangsa dan wilayah. Peristiwa ini menjadi salah satu perubahan paling besar dalam sejarah agama, karena sejak saat itu wahyu tidak lagi ditujukan kepada satu bangsa tertentu seperti yang terjadi pada masa Bani Israel, tetapi ditujukan kepada seluruh manusia hingga akhir zaman. Ketika risalah Nabi Muhammad mulai tersebar di Jazirah Arab, banyak orang pada masa itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bab terakhir dari sejarah panjang kenabian yang telah berlangsung sejak ribuan tahun sebelumnya. Bagi masyarakat Arab saat itu, dakwah Nabi Muhammad tampak seperti ajakan tauhid yang sederhana. Namun bagi para ulama yang kemudian mempelajari rangkaian sejarah para nabi, peristiwa ini terlihat sebagai puncak dari sebuah perjalanan wahyu yang sangat panjang. Satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana Al-Quran berkali-kali menghubungkan risalah Nabi Muhammad dengan sejarah para nabi sebelumnya. Al-Quran tidak pernah memutus kisah itu, justru menghubungkannya dalam satu rantai yang utuh. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13 menyebutkan bahwa Allah telah mensyariatkan bagi kalian
agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, yang telah diwahyukan kepada Muhammad, serta apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu agar kalian menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad bukanlah ajaran yang berdiri sendiri. Ia merupakan kelanjutan dari risalah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, hal ini juga menjelaskan mengapa kisah Bani Israel dan para nabi di tanah Syam mendapat porsi yang sangat besar dalam Al-Quran. Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi merupakan pelajaran bagi umat yang menerima wahyu. Terakhir, para ulama tafsir menjelaskan bahwa umat Islam diminta untuk mempelajari sejarah tersebut agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 disebutkan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan agar mereka menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas mereka. Ayat ini sering dijelaskan oleh para ulama sebagai tanda bahwa setelah berakhirnya kenabian, tanggung jawab untuk menjaga ajaran tauhid berpindah kepada umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Disinilah rahasia besar lain dari sejarah kenabian mulai terlihat dahulu. Ketika penyimpangan terjadi di tengah masyarakat, Allah mengutus orang nabi untuk meluruskan keadaan. Namun, setelah Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi nabi yang akan datang untuk memperbaiki penyimpangan. Manusia, petunjuk terakhir telah diberikan dalam bentuk Al-Quran, dan umat manusia diminta untuk kembali kepada kitab tersebut ketika terjadi perbedaan atau penyimpangan. Hal ini membuat posisi umat setelah Nabi Muhammad menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Jika Bani Israel dahulu berkali-kali menerima Nabi untuk memperbaiki keadaan mereka, umat setelah Nabi Muhammad harus menjaga ajaran itu sendiri dengan berpegang pada wahyu yang telah diturunkan. Karena itulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menekankan pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan benar. Mereka menjelaskan bahwa dua sumber ini adalah pegangan utama umat hingga akhir zaman. Jika seseorang kembali melihat seluruh rangkaian sejarah yang telah dibuka sejak awal, mulai dari perjalanan Nabi Ibrahim di tanah Syam, lahirnya Bani Israel, munculnya puluhan nabi di wilayah tersebut, hingga akhirnya datangnya Nabi Muhammad di Jazirah Arab, terlihat sebuah alur yang sangat panjang namun tersusun dengan sangat rapi. Tanah Israel dan wilayah Syam pernah menjadi panggung utama bagi sejarah kenabian selama berabad-abad. Di sana manusia menyaksikan bagaimana wahyu turun berkali-kali, bagaimana para nabi menyeru manusia kepada tauhid, dan bagaimana sebagian manusia menerima sementara sebagian lainnya menolak. Namun pada akhirnya, semua rangkaian itu mengarah pada satu titik yang sama, yaitu turunnya risalah terakhir yang ditujukan untuk seluruh manusia. Sejak saat itu, sejarah kenabian telah selesai, tetapi pelajaran dari sejarah para nabi tetap hidup dalam Al-Quran agar manusia dapat memahami bagaimana perjalanan wahyu membimbing umat manusia dari generasi ke generasi. Jika seluruh perjalanan ini dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, terlihat bahwa sejarah para nabi sebenarnya membentuk sebuah rantai panjang yang tidak pernah terputus. Setiap nabi datang bukan untuk memulai agama baru, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid yang sama yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nabi Nuh menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan mengajak manusia kembali kepada tauhid. Nabi Musa membawa kitab Taurat dan memimpin Bani Israel keluar dari penindasan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menegakkan pemerintahan yang berlandaskan wahyu. Nabi Isa datang untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam ajaran sebelumnya. Semua nabi itu berdiri dalam satu barisan sejarah yang sama. Mereka datang pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, namun membawa pesan yang sama. Karena itulah Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa inti ajaran para nabi tidak pernah berubah. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 menyatakan bahwa tidaklah Allah
mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan Allah mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa dari Nabi pertama hingga Nabi terakhir, pesan yang dibawa selalu sama, yaitu Tauhid. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan melihat bahwa banyaknya Nabi di tanah Israel bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Wilayah itu menjadi salah satu pusat besar bagi perjalanan dakwah Tauhid selama berabad-abad. Di sana manusia menyaksikan bagaimana para Nabi datang membawa peringatan, bagaimana wahyu turun berkali-kali, dan bagaimana manusia diuji dengan ketaatan kepada petunjuk yang mereka terima. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kehadiran para nabi tidak selalu membuat manusia langsung berubah. Bahkan di tempat yang paling banyak menerima wahyu sekalipun, manusia tetap memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kebenaran. Inilah salah satu pelajaran terbesar dari sejarah Bani Israel. Mereka menerima banyak nabi, tetapi tidak semua generasi mampu menjaga amanah tersebut. Sebagian menerima petunjuk, sebagian lainnya menolak. Bahkan sebagian sampai memusuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Karena itulah, Al-Quran sering menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran bagi umat yang datang setelahnya. Bagi umat Islam, kisah ini bukan sekadar sejarah masa lalu. Ia adalah peringatan tentang bagaimana sebuah bangsa yang pernah dimuliakan oleh Allah bisa kehilangan kedudukannya ketika mereka tidak lagi menjaga wahyu yang diberikan kepada mereka. Sebaliknya, sejarah ini juga menunjukkan bagaimana Allah kemudian mengangkat sebuah umat baru yang menerima risalah terakhir melalui Nabi Muhammad. Umat ini tidak dipilih karena garis keturunan tertentu, tidak pula karena wilayah tertentu, tetapi karena mereka menerima wahyu terakhir yang diturunkan untuk seluruh manusia. Disinilah terlihat perubahan besar yang terjadi setelah datangnya Nabi Muhammad. Jika dahulu wahyu sering turun kepada satu bangsa tertentu seperti Bani Israel, maka setelah turunnya Al-Quran, risalah itu ditujukan kepada seluruh manusia tanpa batas, bangsa, dan wilayah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28 yang menyatakan bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini menjadi penanda bahwa perjalanan panjang kenabian yang dahulu berpusat di wilayah tertentu akhirnya berubah menjadi risalah universal yang melampaui batas geografis dan batas bangsa. Dengan demikian, jika seseorang kembali kepada pertanyaan awal, mengapa begitu banyak nabi diutus di tanah Israel? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sejarah wahyu itu sendiri. Wilayah itu pernah menjadi panggung besar, tempat manusia diuji dengan kehadiran para nabi yang datang silih berganti. Namun pada akhirnya, sejarah kenabian tidak berhenti di sana. Ia bergerak menuju bab terakhirnya, ketika risalah terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Hingga akhir zaman, jika seluruh lembar sejarah ini disusun kembali dari awal hingga akhir, terlihat bahwa kisah tentang banyaknya nabi di tanah Israel sebenarnya bukan sekadar cerita tentang satu wilayah di peta dunia. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang bagaimana Allah membimbing manusia melalui wahyu yang datang secara bertahap dari generasi ke generasi. Dimulai dari Nabi Ibrahim yang berjalan di tanah Syam dan meninggalkan dua garis keturunan besar. Dari putranya Ishak lahir Yakub yang menjadi asal-usul Bani Israel. Dari garis ini muncul puluhan nabi yang mengisi sejarah selama berabad-abad. Tanah Syam menjadi tempat di mana wahyu turun berkali-kali, tempat manusia menyaksikan mukjizat para nabi, dan tempat ajaran tauhid ditegakkan berulang kali di tengah masyarakat. Namun sejarah juga menunjukkan sisi lain yang sangat mencengangkan. Meskipun para nabi datang silih berganti, tidak semua generasi mampu menjaga ajaran yang mereka bawa. Sebagian menerima petunjuk dengan penuh keimanan, tetapi sebagian yang lain justru menolak, bahkan memusuhi para nabi yang diutus kepada mereka.
Karena itulah sejarah Bani Israel dipenuhi dengan dua gambaran yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, mereka adalah bangsa yang pernah menerima banyak nabi dan banyak wahyu. Namun, di sisi lain mereka juga mengalami ujian yang sangat berat dalam menjaga amanah tersebut. Rangkaian panjang ini berlangsung selama berabad-abad hingga akhirnya mencapai masa Nabi Isa. Ketika Allah mengangkat Nabi Isa dan menyelamatkannya dari rencana pembunuhan kaumnya, rangkaian nabi dari kalangan Bani Israel pada dasarnya telah berakhir. Dan pada saat yang sama, sejarah kenabian mulai bergerak menuju bab terakhirnya. Bab terakhir itu tidak terjadi di tanah Syam, tidak pula di wilayah Israel yang selama berabad-abad menjadi pusat turunnya wahyu. Ia terjadi di tempat yang jauh dari sana, di sebuah kota kecil di tengah padang pasir Jazirah Arab. Di kota itulah lahir Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail dengan diutusnya beliau. Rangkaian kenabian yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Adam akhirnya mencapai penutupnya. Risalah yang dahulu datang kepada bangsa-bangsa tertentu kini berubah menjadi risalah yang ditujukan kepada seluruh manusia. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu terakhir yang dijaga hingga akhir zaman, dan manusia tidak lagi menunggu datangnya nabi baru untuk meluruskan penyimpangan mereka. Semua pelajaran dari sejarah para nabi telah dihimpun di dalam kitab tersebut agar manusia dapat memahami bagaimana perjalanan wahyu membimbing umat manusia dari masa ke masa. Ketika seseorang memahami seluruh rangkaian ini, ia akan melihat bahwa banyaknya nabi di tanah Israel bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Wilayah itu pernah menjadi panggung besar tempat manusia diuji melalui wahyu yang datang berkali-kali. Namun pada akhirnya, sejarah kenabian tidak berhenti di sana. Ia berakhir ketika risalah terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dari situlah manusia dapat melihat bahwa seluruh perjalanan para nabi sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia kembali kepada tauhid dan kepada ketaatan kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang menguatkan keimanan dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sejarah wahyu membimbing umat manusia sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.